Selamat malam Abang dan Kakak. Perkenalkan nama saya Ramtama Filipus Pasaribu dengan ujung NIM 041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penginteran jauh untuk habitat bentik dan video pengolahan data habitat bentik. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu penginteran jauh habitat bentik. Memiliki fungsi untuk mengamati dan memetakan ekosistem dasar perairan seperti terumbu karang, lamun, dan substrat menggunakan sensor satelit atau radar tanpa kontak langsung dengan objek yang diamati. Prinsip dasar penginderaan jauh habitat bentik ini adalah pemanfaatan pantulan cahaya matahari. Jadi kita nanti akan menggunakan koreksi sanglin untuk mengkoreksi nilai pantulan cahaya mataharinya yang menembus kolom air dan dipantulkan kembali oleh objek di dasar laut. Pantulan ini direkam sensor dan diolah menjadi citra yang dapat menunjukkan perbedaan jenis habitat bentik berdasarkan karakteristik spektralnya. Baik, jadi sekarang kita akan memulai video pengolahannya. Nah, sebelumnya saya ingin mohon maaf kepada kakak karena saya sudah mengolah terlebih dahulu, tetapi kita akan mengulasnya dengan baik. Jadi kita ke sini. Nah, jadi yang pertama itu kita memasukkan dulu nilai B2, B3, B4, B8 ini dengan cara file, bisa add data, lalu kita cari di tempat mana kita simpan. Seperti saya ya, simpannya di PCK, lalunya di S2 yang ini, tekan saja. Selanjutnya yang Granalul, yang IMG data, kita pakai yang R10 karena resolusinya 10 meter itu agar itu lebih detail. Kalau 60 meter nanti takutnya itu seperti teman saya itu, dia itu nanti kayak kotak-kotak, kayak nggak bagus. Jadi R10 masukkan band 2, ditahan pakai shift juga bisa, 3, 4, 8, lalu kita add. Sesudah kita add, kita ganti namanya jadi B2, B3, 4, B8. Dan itu kita ke search, kita search ke float. Kita klik, kita cari yang spatial analysis, kita klik kanan, batch, dan kita tambahkan 4 titik nanti. Nah, 1, 2, 3, 4. Kita klik kanan, kita klik kanan 2 kali, kita masukkan berurutan B2, B4, B4, dan juga B8. Sebenarnya untuk output rasternya kita buat di geodatabase dengan ngebrowse, simpan di geodatabase-nya. Saya simpannya di sini. Nah, saya simpan itu di sini. Simpan filenya itu seperti ini. Kita simpan di kayak tadi di B2 itu, jadi FB2 itu float band 2,
kita save aja, begitu juga seterusnya. Kita klik kanan aja 2 kali, kita klik kiri 2 kali, klik kanan 2 kali, lalu kita browse. Kita simpan saja file fb3 fb4, lalu kita add, kita oke kan. Setelah itu nanti akan ada seperti ini bisa kita matikan lebih dahulu. Nah, ini kita ke raster kalkulator. Ke spatial analysis, kita klik kanan lagi, lalu kita batch, tambahkan 4 lagi, kita tekan saja. Misal kita bisa mulai dari tadi kan FB2. Oh iya, sebelum itu tuh tadi kita itu kan tadi kan sudah menambahkan, kalau itu hanya nambah satu, misalnya nama FB8, kita bisa add data kembali. Kita add data, lalu kita masukkan kembali yang nilai yang belum masuk. Seperti tadi kan ada yang nggak bisa masuk, jadi kita masukin saja. Tadi misal FB2 ditahan, save, F3, FB4, F8, lalu kita add saja. Terus setelah kita ke raster kalkulator tadi, tambahkan. Nah, dibagi 10.000, setelah itu kita oke kan. Begitu juga seterusnya. Dan jangan lupa ini setelah kita isi yang di kirinya, kita isi yang di kanan, kita klik kanan, baru kita ubah menjadi RB, yaitu raster band 2. Lalu kita oke kan. Begitu juga untuk seterusnya tempatnya. Lalu kita tambahkan, lalu kita tekan oke. Akan muncul seperti ini. Seperti kasus sebelumnya, kalau misalnya hanya satu saja yang muncul, kita bisa tambahkan ke file dan add data. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya itu kan sudah kita tambahkan tadi. Jadi kita lanjutkan ke raster kalkulator. Kita klik saja seperti ini. Kita harus mengatur composite band. Selanjutnya kita tutup composite band. Kita masukkan band itu. Secara berurutan yang tadi itu RB2 3 4 8, kita ubah jadi CB dan kita oke kan saja, dan akan jadi seperti ini. Nah, itu kita ubah ke bandnya itu band 321. Kenapa band 321? Karena ini untuk menunjukkan warna aslinya atau true colornya. Selanjutnya itu kita add yang sanglin. Sanglin itu dari itu bisa add data, kita tambahkan lagi dari tadi tempatnya itu. Karena sanglin itu kita di PJ grup GSHP, masukkan sanglin GSHP nya, lalu kita add saja seperti ini. Kita masukkan ini, ada titik ini seingat saya yang ini adalah yang masif, yang ini pas, yang ini sekarang. Ini itu kita ke extract multivalues,
kita klik saja, lalu kita masukkan nilai sanglinnya dan composite band-nya tadi. Composite band-nya. Selanjutnya jangan lupa disimpan di mana kita yang mau di mana kita mau menyimpannya. Lalu kita oke-kan saja. Baik, setelah muncul ini dia akan muncul nilai sanglinnya itu seperti ini, open and tutup table seperti ini. Setelah itu kita bisa pergi ke Excel di mana saya juga sudah mengolahnya ini, tapi kita akan membahasnya itu seperti dahulu. Ini kita bisa kecilkan, di sini kita bisa memblok nilai ini semua. Ini bisa kita file open dan kita masukkan nilai tadi yang disanglin tadi, baru kita bisa ke sini, begitu cari yang bentuk chart scatter seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah ada. Kita hapus saja terlebih dahulu. Nah, insert chart. Nah, ini saya ada kesalahan di mana kita bisa memblok ini dulu semua. Kita ke scatter, sudah muncul nilai seperti sini. Dan nilai ini, mana kita bisa ke titiknya, titik merah, yang abu-abu merah, kita bisa tekan yang titik abu-abu merah. Lalu kita ke klik kanan ke add dan line ke bawah, dan kita masukkan nilai ininya, kita tekan nilai displaynya akan muncul seperti ini. Kita bisa pindahkan ke tempat yang lebih enak dilihat. Lalu kita beri warna menunjukkan ciri khasnya. Lalu itu ada green yang warna orange, itu bisa tekan add rendah lagi ke bawah dan sama seperti ini. Dan kita pindahkan saja. Ubah lagi warnanya, dan ciri khasnya warna hijau, green, dan warna blue itu warna biru ini. Nah, klik kanan add front line ke tadi display dan ini bro. Nah, ini kan ini sudah ada ciri khasnya. Lalu bisa kita buat di sini kita buat seperti ini. Tadi ada band formula di sini, kita bisa buat seperti ini gampang kita lihatnya. Baik, ini kita kecilkan dulu band formula R2 dan DE. Nah, dan sini kita bisa buat blue, green, dan red. Terus ini ada near. Nilai-nilai ini bisa kita dapatkan dari rumus min dengan ini ditarik ke bawah. Oke. Ini ini di min ini drag ke bawah, ini masukkan nilai ini.
dan memiliki kesamaan. Jadi ini tuh formulanya itu kita bisa ambil dari sini, dari sini. Ini sesuaikan saja, merah ini berarti red, dan ada ini green, dan ini ada blue. Nah, R2 ini adalah nilai yang R2 ini. Kita masuknya dari belakangnya sini saja. Ini tadi kebalik, hapus ini buat jadi sini. Nah, tentunya B itu adalah nilai yang 1135 ini, tapi yang diikut X-nya. Nah, sudah kita dapat ini nilainya seperti ini. Kita bisa simpan untuk tertinggal, dan kita kembali ke Excel, kembali ke RJ. Dan itu setelah dapat nilai Sanglin ini, kita bisa ke cluster kalkulator. Klik kanan batch, tambahkan 4, kita klik saja, buat RB2, buka kurung, kurang buka kurung. Karena RB2 itu kita bisa lihat di Excel, itu salah. Excel itu nilai itu adalah 1035. Jadi kita pakai saja ini 1035 nya, kurang 1035 dikali buka kurung lagi, dikali buka kurung 8 dikurang nilai nirnya, nilai nirnya. Nah, jadi pastikan itu nilainya itu koma, titik dan titik, dan kenapa titik, agar itu bisa kebaca. Oke, nah, caranya sama kayak tadi, RB2, RB3 dikurang buka kurung nilai dari yang green itu, RB3 itu green dikali buka kurung 8 dikurang ini. Oke. Ini tuh hanya dipakainya itu hanya 3 saja. Kita akan mau buat warnanya.
kurang buka kurung, nilainya itu ada 1083. Kita buka kurungnya dikali buka kurung lagi R28 dikurang nilai ini. Oke. Jangan lupa untuk tempatnya itu kita ini sesuai urutannya tadi seperti ini. Jadi RB2 itu sebagai yang blue, ada ini yang blue, yang RB3 itu sebagai yang green, dan RB4 itu sebagai yang red. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Dan itu karena ini sudah ada, kita tunjukkan ke composite band. Nah, kita masukkan saja band 2, band 3, yang blue, yang green, dan red sesuai urutannya. Baik, selanjutnya itu kita bisa ke baik, di sini sepertinya ada sedikit kesalahan di mana kita seharusnya meng-add dulu wilayah kajian. Sudah kita add wilayah kajiannya, bisa kita add dari sini, add data, lalu kita add wilayah kajiannya, kita add, lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu baru kita bisa ke search, composite band, kita masukkan blue, green, dan red. Blue, green, dan red. Dan tempat penyimpanannya itu adalah composite PNSG. Sini bisa sudah ada composite SG. Ini composite SG. Composite SG di sini. Baru kita ke environment, ke processing extend, ke snap raster. Snap raster ini kita sudah salah, ini kita itu ada yang masuk apa. Environment, processing extend, ke ini CMS air wilayah kajian, dan raster analisisnya. Mouse ini adalah wilayah kajian.
kita kan oke saja seperti ini. Nanti bisa kita coba proses SG di sini, compo SG mungkin bisa kita coba. Lalu kajian. Nah, sudah jadi ini komposer SG-nya, bisa kita matikan dulu. Matikan komposer SG-nya, ini bisa kita matikan. Selanjutnya itu kita bisa ke komposer SG sudah. Selanjutnya kita bisa ke extract by mask. Untuk rasternya itu kita masukkan komposer SG tadi. Itu CMS-nya udah kajian. Ini lupa kita terus kita aktifkan lagi. Maksudnya kita bisa ke ini tempat penyimpanan kita, ke Pahawang, save, kita tekan out. Ini yang apa ini kajian. Kita okekan saja. Saya akan seperti ini. Ini sudah ke 321. Nah, sudah seperti ini. Dan itu sudah ada ini, dan tadi itu bentuknya adalah seperti ini. Bisa kita matikan komposit SG-nya. Selanjutnya kita menambahkan untuk lizengannya yang ini. Kita bisa membuatnya itu dengan add data. Lizenga ada di ini, ada lizengan, kita masuk saja. Ada seperti ini. Lalu kita melihat nilai atributnya, bisa kita sebut tadi extract multivalues. Extract multivalues untuk mendapatkan nilai yang di atribut label tadi. Besar lizenga Pahawang SG yang ini tadi. Ini kita saja oke. Nanti kita muncul nilai seperti ini. Ini untuk sang lizengannya. Nilai lizengannya seperti ini. Lalu kita akan masuk kembali ke Excel. Excel yang tadi juga saya sudah mengolahnya. Ternyata selanjutnya nanti kita sudah bisa nanti kita bisa membukanya tadi, file open dan lizengan DBF. Nanti akan ada data seperti ini. Lalu kita bisa
kita bisa buat ln blue ini ln blue, ini ln green dan ln red sesuai dengan urutannya. Jadi bisa kita buat untuk mengolahnya ulang dengan cara sama dengan ln buka kurung ini ditarik dari sini salah ini ditarik sampai bawah baru ditutup kurung, kita saja. Nah, akan muncul angka seperti ini dan bisa kita gerak ke samping saja. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa buat var-nya itu var blue, var green dan var red dan var. Nah, ini caranya sama dengan ini var kurung yang ini yang blue kan kurung kita enter saja sama seperti ini juga yang var green tadi var buka kurung tarik ke bawah saja sama juga var bawah. Jadi sebenarnya ini tuh ada kesalahan, harusnya itu dari F2 tadi ya, dari F2 sama ini kan ada yang G2. Nah, sudah sama nilainya, kesamaan nilainya ini kita buat sini band di bawahnya band 23, di bawahnya band 24 dan di bawahnya ini ada cover, ini ada A, ini ada KI per KJ. Kita bisa buat band covernya itu dengan cover kurung band 2 dan band 3. Ini kita angkat band 2, ini kita angkat band 3. Band 2 koma band 3 kurung. Nah, ini band 2 dan band 4 itu nggak bisa kita tarik ke bawah karena itu nanti akan beda hasilnya. Cover dengan band 2 dan band 4, band 2 koma band 4. Ini band 3 dan band 4 semuanya cover kurung band 3 dan band 4 koma band 4. Nah, doanya ini caranya itu adalah K7 kurang L7 itu tadi ini kurang ini per 2 kali K10. K10 nya bisa dicari K10 aku kurang dari ininya kan dengan sama dengan kurung ini dikurangi dengan ini kurung dikurang tadi kan kurang
lagi 2 kali ini. Minus bagi, seharusnya ini adalah bagi. Nah, sama dengan kurung 1 dan 4 2 dikurang ini dibagi ini, salah lagi 2 dikali ini. Over selanjutnya kurung 3 dikali 4 ini dikurangi dengan ini, kurung dibagi 2 dikali ini. Ya, silakan seperti ini, silakan sama atas dan bawah kali per kali itu kita semua dengan terus ini tadi sama dengan salah. Nah, di sini tadi gitu itu R10 itu adalah ini, R10 itu adalah 10 itu adalah ini tambah dengan ini salah. Nah, ini ditambah SQRT buka kurung itu ini lagi di pangkat 2 ditambah 1 dikurung buka kurung salah di sininya pemalurannya ini 2 kali tutup kurung sampai seperti ini dengan ini diurus tadi kan dengan ini tambah SQRT di buka kurung lagi 2 kali ini di pangkat 2 tambah 1 misalkan seperti ini dengan ini ditambah SQRT buka kurung 2 kali ini di pangkat 2 tambah 1. Nah, maka hasilnya akan kita dapat seperti ini. Nah, sudah selesai kita ulangnya. Selanjutnya kita kembali ke ArcGIS. Selanjutnya setelah kita selesai mengulang ini, kita kembali ke kita ke ArcGIS kita, baru kita raster kalkulator. Nah, ini kita bisa ke spesial di sini, baru kita klik kanan dan batch.
kita tambahkan 3, kita tambahkan saja. Jadi rumusnya itu ada, tadi kan ada red, blue, dan green. Jadi kita harus tambahkan ln blue, ini dikurang, buka kurung, nilai ini karena nilai ini kita pastikan itu dia itu titik, jangan koma. Itu dikali ini, dibuka kurung lagi, ln ini source itu di atas, ln buka kurung itu ln green, baru memakan 3. Nah, seperti ini dengan cara yang sama, ln tadi kan biru ke green, sekarang biru ke merah, kurang, buka kurung, ini band 2 dan band 4. Biasakan juga dia itu titik bukan koma, dikali di buka kurung, ln lagi, red sekarang 3. Nah, ini lagi ln tadi kan sudah, sekarang ln hijau dengan kuning, ln green, kurang, buka kurung, ini dikurang, dikali, buka kurung, ln red, itu kurang saja 3. Sudah. Jangan lupa itu kita atur untuk tempat penyimpanannya. Kita buat ini band secara berurutan, itu band 2 3 untuk yang pertama itu, yang pertama kita kan. Yang kedua itu juga kita ini menjadi band 3 dan 4, band 2 dan 4. Selanjutnya itu yang ini menjadi band 3 dan 4. Menjadi band 3 dan 4. Band 3 dan 4. Tadi itu kita itu ke composite band, lalu kita masukkan kembali secara berurutan. Setelah itu kita masuk ke sini, kita save menjadi composite LZ, lalu kita cancel saja, dan jangan lupa kita kembali ke environment, proses txt nya itu kita masukkan SMS wilayah kajian, dan juga raster analisisnya itu menjadi wilayah kajian juga. Kita okekan saja nanti. Oke, karena tadi ini menjadi composite LZ, dan saya juga sudah mengolahnya, hasilnya akan seperti ini. Nanti ini hasilnya ini akan berwarna kuning. Kita ubah saja bandnya menjadi band 321. Ini bisa kita matikan dulu untuk ininya.
seperti ini. Ini nanti itu kan warna kuning, jadi kita itu bisa ubah. Sebenarnya kita ke extract by mesh. Masuk saja. Ini tuh composite LZ. Ini menjadi wilayah kajian. Nah, dan save itu menjadi, menurut saya itu save-nya itu menjadi Pahawang LZ. Pahawang LZ seperti ini. Nah, dan kita okekan saja, maka hasilnya akan seperti ini. Pahawang LZ nya itu seperti ini, mantap yang seperti ini. Dan kita bisa matikan composite LZ nya. Nah, akan jadi seperti ini untuk tahap akhirnya. Dan kita bisa menambahkan wilayah habitat bentik dengan cara yang sama. Kita add datanya. Ini kita masukkan habitat bentiknya, dan akan muncul seperti ini untuk habitat bentiknya. Nanti itu belum ada nanti yang kayak lamun, yang kayak tulisan lamun, substrat, terumbu karang itu belum ada. Dan kita akan menambahkannya. Itu dengan cara, jadi itu kita bisa menambahkannya dengan cara open attribute table. Ini. Nah, ini nanti kan ada nanti kayak fit, shape, ID-nya. ID-nya ini nanti itu ada satu itu untuk substrat, dan dua itu lamun, 3 itu terumbu karang. Nanti itu belum ada nanti yang untuk kelasnya ini. Bisa kita tambahkan dengan ini add field. Ini kita buat menjadi kelas, dan ini kita buat jadi teks. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk menambahkan itu kita bisa memblok semuanya. Dengan cara menahan itu pakai shift. Lalu kita klik kanan di kelasnya, dan kita ke field calculator. Mungkin jangan lupa string. Kita buat itu agar bisa menjadi kode yang bisa dibaca, buka kurung, itu menjadi substrat tutup kurung. Nah, begitu juga untuk yang ini kita bisa clear semua. Untuk ini juga kita bisa membloknya. Kita mengklik seperti tadi field calculator, dan kita ini itu tiga kelasnya itu harus kita buatkan yang dalam kurung. Oke, sudah jadi. Dan jika sudah jadi itu, kita bisa ke clear. Kenapa kita tekan clear itu? Supaya nanti itu untuk di lanjutkan langkah yang selanjutnya itu, dia itu tidak hanya satu yang bisa masuk. Nah, setelah ini juga sudah semua, dan kita tekan clear tadi, kita create signature. Kita klik kanan, enter rasternya itu menjadi tadi itu yang Pahawang LZ. Rasternya itu wilayah kajian juga, habitat bentik maksud saya, habitat bentik. Dan ID-nya itu ID
kelas dan kita simpan di tempat yang bisa kita lihat. Di sini kayak habitat bentik. Mungkin ini sudah ada, mungkin habitat saja. Habitat bentik. Gede. Habitat. Nah, sudah seperti ini. Kita okekan saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah bisa. Ini nanti kita ke classification, kita ke maximum likelihood. Kita bisa tambahkan infrastrukturnya ini di Pahawang LZ. Ini. Dan input signature filenya itu yang tadi itu yang sudah kita buat dalam untuk file CSV tadi. Jadi di composite sekali masalah saya. Di sini kan, dan itu yang buat di sini itu kayak habitat pahawang, habitat bentik titik pahawang. Nah, sudah. Dan dia okekan saja. Sepertinya ada yang salah, kita bisa verifikasi ulang. Ini bukan yang ini. Kita kasih yang di sini. LZ. Ini itu. LZ. Hasilnya tadi. Yang komposit tadi. Ini itu habitat bentik pahawang. Ini tidak ada yang lagi. Buat sepertinya ada yang salah di pusat signature, sepertinya ada yang salah. Nah, tadi saya sudah mencobanya dan hasilnya akan seperti ini. Mungkin kita bisa mengulanginya, dimana kita bisa ke maximum likelihood, input signature, karena saya sudah mengganti-gantinya lagi sampai bisa. Jadi ada bentik GSG kita masukkan. Ini kita simpan, jangan di tempat yang sama seperti ini. Di sini habitat bentik, mungkin, atau jangan di GDB lagi, mungkin bisa di tempat lain, atau mungkin bisa kita coba saja. Tadi saya itu nggak sengaja simpannya di sini. Mungkin kita bisa simpan di PJK saja. Ini buat itu habitat bentik. Kita akan oke. Mungkin saya bisa berharap kalau sudah lama begini, aduh nggak lama dia. Nah, oke, berhasil. Kita ubah warnanya itu, ambil substrate itu di yang sudah saya soal tadi, substrate itu warna
seperti abu-abu seperti ini. Kurang yang banyak berarti di sini di karet. Mungkin terumbu karang yang banyak ditemukan di pulau ini di sekitar pulau ini lebih banyak ditemukan terumbu karang, maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita sudah selesai dengan pengolahan data penginderaan jauh habitat bentik. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah melalui pengolahan data yang telah saya lakukan, saya bisa mengetahui seberapa besar populasi habitat bentik yang ada di Pulau Pahawang ini. Jadi melalui penginderaan jauh kita bisa mengamati secara langsung seberapa besar populasi yang ada di pulau ini, tanpa kita harus langsung ke sana. Dengan kita melakukan beberapa cara, dari koreksi sangling itu adalah koreksi untuk mantulan matahari dan lizenga, dan juga untuk final akhirnya itu kita ke classification. Maximum likelihood itu adalah untuk kita membuat klasifikasi terbimbingnya, karena itu sudah ada nilai titik-titik yang sudah dibuat oleh abang dan kakaknya. Saran yang bisa saya sampaikan adalah semoga praktikum di lab Raja lebih asik, karena di praktikum sebelumnya abang dan kakaknya itu sangat asik dan selalu membuat tertawa, dan saya harap abang dan kakaknya sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bernilai bonus agar membangkitkan semangat praktikan untuk menjawab dan tahu akan materi yang telah diajarkan abang dan kakaknya. Terima kasih dan selamat malam.